Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk membahas mengenai pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis dari Bahana Sekuritas, Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Mas, prediksi pergerakan saham hari ini akan seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari sentimen positif bursa global dan juga bursa regional, kelihatannya hari ini kita juga masih akan merasakan sentimen positif di IHSG ya. Oke. Ya, apalagi kalau kita lihat juga sentimen positif juga datang dari bursa dari harga komoditas juga yang kelihatannya trennya masih cukup positif juga, dan itu akan menjadi salah satu katalis positif dari eksternal. Kalau dari internal sendiri saya lihat memang keputusan dari Bank Indonesia kemarin yang untuk menahan tingkat suku bunga itu kelihatannya direspon sedikit lebih dulu nih oleh market ya, karena kalau kita lihat dari dari Indo 10-year bond yield-nya itu cenderung mengalami penurunan. Jadi kelihatannya market sebenarnya masih ekspektasi Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya 25 bips lagi. Oke, artinya dengan kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga yang saat ini sebetulnya agak masih jauh dari harapan pelaku pasar, begitu? Ya, sebenarnya memang kalau dilihat bisa dibilang agak sedikit meleset dari perkiraan pasar, ya bisa juga ya. Tapi kalau kita lihat kan karena bulan sebelumnya juga Bank Indonesia sudah memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga 25 bips ya. Jadi saya rasa itu tetap menjadi salah satu katalis positif juga, dan memang mau tidak mau melihat perkembangan dari tren tingkat suku bunga yang relatif cukup rendah secara global, saya rasa ini di kuartal pertama di 2021 Bank Indonesia akan terbuka lagi peluang untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Oke, Anda di awal tadi mengatakan bahwa sentimen positif kemungkinan yang akan lebih mempengaruhi pergerakan indeks. Tapi kalau kita melihat pergerakan indeks saat ini, di awal bahkan dia dibuka sempat negatif, memang terus bergerak positif. Tapi kalau kita lihat sekarang juga ini nampaknya masuk di zona merah lagi. Gimana, Mas Wafi? Ya, memang kecenderungan indeks bergerak sideways ini sudah kita lihat ya 2 hari terakhir, dan saya lihat memang sebenarnya cukup wajar karena kalau kita lihat selama 2-3 pekan terakhir kan IHSG konsisten terus mengalami kenaikan ya. Jadi bicara mengenai overall trend secara keseluruhan memang sampai dengan akhir tahun yang kelihatannya menyisakan waktu kurang lebih 1 pekan lagi, ini sentimen positif masih ada, tapi dari sisi pergerakannya kelihatannya memang sudah cukup terbatas. Oke. Ini kalau kita membaca proyeksi atau prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di awal itu mungkin sekitar tumbuh negatif 1,6, tapi terakhir dikatakan bahwa ini bahkan bisa lebih dalam dari itu. Nah, ini bagaimana pelaku pasar menyikapi? Ya, kalau kita lihat kan tentu prediksi itu dilihat lagi ya melalui perkembangan kondisi dan situasi ke depan nih ya, terutama kan kalau kita lihat kaitannya dengan pandemik COVID-19 ini ya. Nanti kaitannya tentu dengan dari angka penyebaran vaksinnya, distribusi vaksin, kemudian dari timing dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan nanti dalam perjalanan di 2021 kemudian Bank Dunia atau Bank Indonesia itu akan merevisi naik ya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Tapi bicara mengenai pertumbuhan dari masih emiten yang ada di IHSG, saya sih masih cukup positif karena melihat 2020 ini kan kelihatannya EPS growth-nya cenderung negatif. Jadi di 2021 para emiten ini memiliki semacam sentimen positif karena low base ya, dari sisi 2020-nya relatif rendah, jadi pertumbuhannya sendiri dari sisi EPS itu akan cukup signifikan. Oke, soal rencana vaksin COVID-19 yang digratiskan oleh pemerintah, ini di satu sisi mungkin kabar yang cukup baik mungkin bagi sebagian besar masyarakat, tapi di sisi lain ini akan menjadi pengeluaran anggaran yang luar biasa besarnya, tidak sedikit gitu. Nah, ini gimana pelaku pasar melihat ini? Ya, tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan juga ya, yang mungkin saya rasa kalau dari sisi timing ya, kalau kita lihat kan pengumuman dari rencana vaksin yang akan digratiskan ini kan kurang lebih 2 hari yang lalu, dan kalau kita lihat pergerakan IHSG 2 hari yang lalu juga sudah mulai cenderung lebih banyak bergerak di teritori negatif ya, walaupun negatifnya cukup terbatas. Itu yang saya rasa dilakukan oleh pelaku pasar. Jadi pelaku pasar saat ini lebih memilih wait and see, melihat bagaimana perkembangan
vaksin yang digratiskan ini dan bebannya terhadap APBN. Namun saya tidak melihat sentimen yang negatif kemudian pelaku pasar melakukan rush out ya atau cash out dari IHSG. Saya lebih cenderung melihat para pelaku pasar ini pindah secara sektoral, jadi switching secara sektoral dari sektor-sektor yang memang secara pergerakan sudah cukup tinggi kepada sektor-sektor yang memang masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Oke, ini karena kita sudah berada di bulan terakhir di tahun ini bolehlah kalau saya sebut ini kita sudah mendekati di penghujung tahun. Biasanya itu kan window dressing juga mempengaruhi pergerakan indeks. Nah, apakah sampai saat ini juga masih mempengaruhi, Mas Wafi? Oh ya, itu tentu ya kalau kita window dressing itu kita sudah lihat sebenarnya pergerakan dari 2 bulan terakhir ya. Walaupun memang kalau bicara mengenai statistik ya, kalau kita lihat datanya 10 tahun terakhir memang biasanya di November itu mengalami penurunan dan di Desember itu mengalami kenaikan. Okay. Walaupun ada pernah satu kali, kalau saya tidak salah di 2003 atau 2004 itu November mengalami kenaikan, di Desember memang tetap mengalami kenaikan tapi tidak setinggi Desember tahun yang lainnya gitu. Nah, saya lihat fenomena itu juga kembali lagi terjadi di tahun ini ketika November kemarin kita mengalami kenaikan dan Desember ini masih cukup positif walaupun memang kalau kita lihat dari sisi secara persentasenya ini kelihatannya masih belum bisa mengalahkan kenaikan dari Desember 9 tahun terakhir. Oke. Nah, ini sektor-sektor yang paling mempengaruhi pergerakan indeks hari ini sektor mana saja, Mas Wafi? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi secara valuasi ya sektor yang kemarin bergerak cukup positif itu adalah sektor konstruksi dan properti kelihatannya masih akan terus mengalami sentimen positif di hari ini. Dan mengikuti dari sektor konstruksi dan properti tentu adalah industri dasar atau sektor semen biasanya. Kemudian yang kedua kalau saya lihat dari sisi harga komoditas yang masih cenderung positif juga ini akan sedikit banyak memberikan sentimen positif bagi sektor komoditas terutama sektor seperti batu bara, kemudian CPO, kemudian migas gitu ya, dan mungkin ada sentimen negatif juga terhadap di komoditas emas ya karena memang kecenderungannya harga emas ini sedikit banyak tertekan karena ada recovery ekonomi secara global. Oke, rentang pergerakan indeks hari ini, Mas Wafi? Ya, saya melihat level support IHSG saat ini ada di level 6.100, sementara level resistance-nya sendiri saya lihat ada di level 6.150 untuk IHSG. Baik, terima kasih Mas Wafi atas informasinya. Pemirsa, analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.